Bab 710. Ardian dan Galang berangkat untuk menumpas para pemberontak, sedangkan Dewi memimpin semua pejabat keluar kota kekaisaran untuk mengantar mereka. Kamu harus kembali hidup-hidup. Saat Arjuna hendak naik kereta, dia tiba-tiba ditarik turun oleh Dewi. Yang mulia, tenang saja, aku belum puas menikmati cairan nagamu, jawab Arjuna sambil tersenyum. Para pejabat hanya mengalihkan pandangan. Mereka tidak terkejut dengan hubungan antara Arjuna dan Dewi. Bagaimanapun, Arjuna adalah simpanan kesayangan Dewi. Dewi juga homoseksualitas. Aduh. Hei, Yang Mulia, bisakah kamu mengganti kata-katamu? Aku sampai bosan mendengarnya. Arjuna mengambil kesempatan itu untuk melepaskan diri, lalu melompat ke kereta. Jika dia tidak segera lari, Dewi bisa tiba-tiba berubah pikiran, lalu tidak membiarkannya pergi. Pasukan yang akan meratakan para pemberontak secara bertahap menghilang. Ayah, ratusan pengawal wanita Arjuna juga sudah pergi, bisik Kemal di samping Yuda. Mereka mengira pasukan kota teratai adalah bandit gunung. Bodoh, konyol. Rendra, yang jarang berbicara, menggelengkan kepalanya. Tatapannya penuh dengan penghinaan. Hei, tidak begitu juga. Mungkin Wakil Menteri Keuangan kita benar-benar punya trik. Kemil tersenyum penuh sarkasme. Apa yang dikatakan Yang Mulia Kemil ada benarnya. Mungkin Wakil Menteri Keuangan Arjuna telah menggunakan mantra sihir pada pengawal wanitanya. Mereka pasti bisa melawan banyak orang. Miko yang berada di belakang Yuda sambil mengejek Arjuna. Benar. Aku pernah mendengar Marsekal Danis mengatakan bahwa pengawal wanita itu memiliki semacam kendi anggur yang bisa meledak, sangat hebat. Takutnya Raja Serafon pun tidak bisa mengatasinya. Saat berbicara, mata Yuda terkejut pada Rendra. Rendra mengangguk kecil saat bertatapan dengan Yuda. Tak lama kemudian, seekor merpati terbang keluar dari ibu kota menuju kota teratai. Tuan, pada hari ke-6, ketika Arjuna masih ketakutan di kereta, Disa tiba-tiba melompat masuk dari luar, lalu menarik Arjuna dengan penuh semangat. Gunung Sanggul sudah ada di depan. Begitu kita melewati Gunung Sanggul, kita sudah sampai di Kabupaten Damai. Arjuna mengangkat tirai kereta. Gunung Sanggul memang menjulang tinggi di depan. Melihat gunung yang familiar itu, Arjuna pun menghela napas. Meskipun dia mengalami transmigrasi zaman, gunung itu juga kampung halamannya. Sudah setahun lebih sejak aku pergi. Saat aku pergi, aku tidak mengucapkan selamat tinggal kepada kakek dan nenek. Entah bagaimana kabar mereka. Mereka pasti sangat khawatir karena sudah begitu lama tidak melihat kita. Mata Disa memerah saat berbicara. Kenapa kamu menangis? Bukankah kita sudah kembali? Jika kamu merindukan mereka, kita bisa pulang melihat mereka. Arjuna menatap Disa sambil tersenyum. Aku tidak menangis. Disa segera menghapus air matanya. Dia menatap Arjuna dengan lekat. Apakah aku benar-benar boleh pulang melihat mereka? Tentu saja, bukan hanya kamu yang kembali. Setelah mengalahkan pasukan kota teratai dan Raja Serafon, aku akan menemanimu pulang. Terima kasih, Tuan. Kamu benar-benar baik sekali. Ketika Arjuna akan dicium oleh Disa, dia melihat Galang yang lewat dari keretanya. Berbeda dengan ekspresi semangat Disa, Galang tampak khawatir. Arjuna mendorong Disa, kemudian memanggil Galang. Apakah ada yang melarikan diri lagi dari pasukan? Tanya Arjuna. Para prajurit patroli sangat takut ketika mereka mendengar bahwa mereka akan melawan pasukan kota teratai. Setiap hari ada orang yang melarikan diri. Galang, yang selalu bersemangat, sedikit stres saat ini. Makin dekat kita dengan kota Perai, makin banyak orang yang melarikan diri. Hari ini saja sudah 1.000 lebih orang yang melarikan diri. Pasukan patroli yang berjumlah 50.000 orang telah berkurang menjadi 20.000 orang. Bab 711. Kurang dari 30.000 orang. Berarti hampir setengahnya. Arjuna sedikit terkejut. Dia tahu banyak orang yang melarikan diri, tetapi tidak sebanyak itu. Tapi orang yang tidak melarikan diri juga sama sekali tidak bisa terlibat, mereka semua ketakutan. Kalau kita benar-benar menyerang Raja Serafon, kita mungkin akan kalah telak. Bagaimana perang ini bisa dilakukan? Galang merupakan prajurit berpengalaman. Dia tidak pernah takut ketika memimpin ribuan tentara untuk melawan musuh yang berjumlah puluhan ribu. Sekarang, dia sama sekali tidak yakin. Plak, jangan pukul lagi, jangan pukul lagi. Pada masa ini, Wakil Jenderal Galang mencambuk beberapa prajurit. Prajurit yang dicambuk terus menjerit kesakitan. Galang bertanya baru tahu bahwa ternyata prajurit tersebut ingin melarikan diri, tetapi dia ditangkap oleh Wakil Jenderal. Galang yang sudah tertekan, membuat semakin marah ketika mendengarnya. Dia mengambil cambuk dari Wakil Jenderal, kemudian mengangkatnya. Kak Galang. Arjuna melompat dari kereta. Dia mencekal tangan Galang, lalu menggelengkan kepalanya untuk memberi isyarat agar Arjuna tidak memukul prajurit-prajurit itu. Arjuna, orang-orang ini akan lari,
bagaimana kita bisa lari kalau kita tidak memberi pelajaran pada mereka? Kamu memukuli mereka seperti ini setiap hari, bukankah orang yang melarikan diri semakin banyak? Pertanyaan Arjuna membuat Galang teringat. Memang benar. Semakin dia memukul, orang yang melarikan diri semakin banyak. Biar aku coba. Setelah itu, Arjuna berjalan ke depan para prajurit yang hendak melarikan diri. Para prajurit itu tinggi, tetapi mereka tampak lemah dan tidak memiliki semangat yang sama sekali. Kalian mau pergi? Hanya kesunyian yang menjawab Arjuna. Sebenarnya, Arjuna duduk di samping para prajurit. Aku juga ingin melarikan diri. Sial, siapa yang mau bertarung? Apalagi melawan pasukan kota teratai yang ganas. Kalau di ibu kota, aku bisa cuti sesekali, lalu tidur sambil memeluk istri-istri yang muda dan cantik. Betapa indahnya itu. Hei! Arjuna bertanya kepada prajurit di sekitarnya. Berapa banyak istri yang kalian miliki? Prajurit itu sejenak sebelum mengulurkan 5 jari. 5. Tidak termasuk banyak, ucap Arjuna. Meskipun tidak banyak, istri-istriku sangat cantik. Lebih baik begitu daripada punya banyak istri. 5 istriku saja sudah memberiku seorang anak laki-laki. Prajurit itu penuh dengan kebanggaan. Berhenti. Berapa banyak istri yang sudah kamu ceraikan, Yang Mulia? Tanya prajurit lain kepada Arjuna. Dia paling sedikit menceraikan 20 istri. Aku berbeda. Aku punya 15 istri, tapi tidak menceraikan satupun. Terlalu banyak wanita yang mati kelaparan, Dewi mengeluarkan beberapa dekrit yang mendorong para pria untuk tidak menceraikan istri. Tidak bercerai pun menjadi syarat menjadi pria yang baik. Namun, tidak peduli berapa banyak dekrit yang diturunkan, wanita di Bratajaya memang terlalu banyak sehingga para pria pun sering menceraikan istri. Aku juga tidak bercerai. Aku juga tidak. 2 di antaranya sudah melahirkan anak laki-laki untukku. Aku sekarang memiliki 2 anak laki-laki. Para prajurit yang sebelumnya tidak berbicara mulai bawel. Ketika membicarakan istri dan anak mereka, mereka semua bersemangat, sama sekali berbeda dengan kelesuan tadi. Sepertinya semuanya memiliki istri yang baik. Arjuna menghela napas. Kalian para pejabat tidak akan mati pada akhirnya, tapi kami akan mati. Jika kami mati, bagaimana nasib istri dan anak kami? Keramahan Arjuna membuat para prajurit memperingatkan kewaspadaan mereka. Ada orang yang bahkan berani mengeluh. Apa maksudmu para pejabat tidak akan mati? Itu hanyalah alasan bagi kalian yang takut mati. Galang merasa marah hingga akan menghajar para prajurit itu, tetapi dia dihentikan oleh Arjuna. Arjuna meminta Galang untuk mengumpulkan tim, dia membawa para prajurit yang ingin melarikan diri ke pasukan patroli. Setelah mengamati 20.000 prajurit itu, Arjuna baru berkata, beberapa orang ini ingin pulang. Kalau ada yang berpikir serupa, angkat tangan. Hanya ada satu orang yang mengangkat tangan. Yaitu Arjuna sendiri. Bab 712. Semua prajurit, termasuk Ardian dan Galang, menatap Arjuna dengan bingung. Di rumah ada istri dan anak, sederhana tapi bahagia. Kalau bilang tidak ingin pulang, pasti bohong. Jenderal Ardian, Jenderal Galang, jangan berpura-pura lagi, kalian pasti juga sangat ingin pulang. 2 kalimat dari Arjuna itu membuat para prajurit semakin bingung. Mereka semua tahu bahwa meskipun Arjuna adalah wakil menteri keuangan, statusnya saat ini setara dengan penasihat militer. Setelah bertugas di ketentaraan begitu lama, ini adalah pertama kalinya mereka melihat seorang penasihat militer secara terbuka melawan panglima tertinggi. Aku akan bertanya lagi, angkat tangan jika kalian tidak ingin masuk, ingin pulang. Arjuna kembali lagi. Kali ini, dialah yang pertama mengangkat tangan. Pada awalnya, hanya sedikit tangan yang terangkat. Melihat ada yang mengangkat tangan, orang yang mengangkat tangan pun semakin banyak. Pada akhirnya, semua prajurit patroli angkat tangan, kecuali Ardian dan Galang. Bagus sekali. Arjuna mengangguk puas. Orang-orang di luar mengatakan bahwa prajurit kamp patroli adalah sekelompok prajurit yang payah, kurasa tidak. Sebenarnya kalian adalah prajurit baik yang memiliki perasaan. Setelah Arjuna memuji mereka, banyak orang merasa malu. Mereka telah lama disebut sebagai prajurit yang payah dan tidak berguna. Setelah sekian lama, mereka pun merasa bahwa mereka memang tidak berguna. Ketika mereka mendengar bahwa mereka akan melawan pasukan kota teratai, ketakutan mereka setengah mati. Arjuna, mereka semua tertidur. Semuanya akan menjadi pembelot dan pulang. Mereka punya perasaan. Bukankah kamu sedang bicara omong kosong? Galang tidak bisa menahan diri untuk tidak membalas Arjuna. Arjuna juga segera membantah, kamu yang bicara omong kosong. Orang yang tidak ingin pulang yang akan meninggal. Arjuna, kamu. Galang. Ardian menghentikan Galang. Ardian telah memimpin pasukan lebih lama daripada Galang. Dia sepertinya mengerti alasan mengapa Arjuna berpikir begitu tidak normal. Arjuna mengangguk kecil kepada Ardian, menoleh, lalu berkata dengan keras kepada para prajurit.
Kita semua ingin pulang dan memeluk istri kita, tapi jika kita semua pulang, pasukan kota teratai akan benar-benar menyerang ibu kota. Kalau begitu, Arjuna berhenti sejenak sebelum melanjutkan kata-katanya. Pasukan kota teratai akan membunuh kalian semua, lalu menempati rumah-rumah kalian, memperbudak anak laki-laki kalian, meniduri istri serta anak perempuan kalian. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa aku berlebihan, tapi coba pikirkan. Kalau kalian adalah pasukan kota teratai, kalian dengan susah payah menyerang ibu kota, mungkinkah kalian tidak membunuh pria di ibu kota? Tidak menempati rumah mereka. Tidak memperbudak anak laki-laki mereka. Tidak meniduri istri dan anak perempuan mereka. Mungkin beberapa orang berpikir bahwa jika sekarang kalian pulang, kemudian membawa istri dan anak kalian kabur, maka tidak ada masalah. Pemikiran itu benar, tapi biar aku bertanya lagi kepada kalian. Pasukan kota teratai telah menyerang ibu kota, apa yang akan terjadi dengan kota-kota lainnya? Ada hal lain yang lebih mengerikan. Saya yakin semua orang tahu bahwa orang suku Tawari di utara selalu ingin menyerang Bratajaya. Petik 2. Jadi ibu kota dihancurkan, siapa yang akan mengangkut makanan untuk mendukung pasukan serigala di bagian utara? Raja Srafon dari pasukan kota teratai. Raja Srafon dan Marsekal Danis adalah musuh bebuyutan. Dia tidak mungkin mendukung pasukan serigala. Tidak bergabung dengan orang suku Tawari untuk mengepung pasukan serigala saja, dia sudah memiliki hati nurani, jawab seorang prajurit dalam antrean. Arjuna mengangguk, lalu bertanya kepada prajurit yang menjawab tadi. Kamu adalah prajurit kelas 3, kan? Prajurit kelas 3 adalah prajurit berpangkat terendah di pasukan Bratajaya. Benar, Yang Mulia. Bagus sekali. Arjuna meninggikan suaranya. Prajurit kelas 3 saja tahu bahwa Raja Srafon dan Marsekal Danis adalah musuh bebuyutan, tahu bahwa Raja Srafon tidak akan membantu pasukan serigala. Jika pasukan kota teratai benar-benar menyerang ibu kota, kalian pasti tahu apa akibatnya bagi pasukan kota teratai. Petik 2. Setelah orang suku Tawari masuk ke negara ini, apa yang akan mereka lakukan terhadap pria dan wanita Bratajaya? Aku yakin aku tidak perlu menjelaskannya kepada kalian. Sudah menjadi fakta umum bahwa suku Tawari 100 kali lipat lebih kejam daripada pasukan kota teratai. Setelah suara Arjuna terlontar, tempat besar yang dihuni hampir 30 orang itu menjadi sunyi. Sekitar 10 detik kemudian. Saudara-saudara, pasukan kota teratai akan pergi ke ibu kota untuk merebut rumah-rumah kita, memperbudak putra-putra kita, dan menuntut istri-istri serta putri-putri kita. Bolehkah kita mengizinkan? Tanya Arjuna dengan keras dan penuh semangat. Bab 713. Tentu saja tidak. Para prajurit menjawab, tetapi tidak kompak dan suara mereka tidak keras. Suaranya terlalu kecil, katakan lagi. Bisakah kita membiarkannya? Tanya Arjuna dengan keras dan penuh semangat. Tidak. Apakah kalian belum makan? Suara kalian begitu kecil, apakah kalian tahu apa slogan Raja Srafon? Slogannya adalah, menyerang ibu kota, tiduri istri semua pria di ibu kota. Sial. Arjuna mengumpat, dengan tenaga kalian yang begitu kecil, memang pantas istri kalian ditiduri orang lain. Kita tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Kita tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Perkataan Arjuna akhirnya membangkitkan kemarahan para prajurit, mereka pun berteriak keras. Para prajurit muda ini akhirnya memiliki sedikit kejantanan. Arjuna mengangkat tangannya lalu berteriak, hancurkan pasukan kota teratai, tangkap Raja Srafon hidup-hidup. Hancurkan pasukan kota teratai, tangkap Raja Srafon hidup-hidup. Hancurkan pasukan kota teratai, tangkap Raja Srafon hidup-hidup. Deru gunung dan laut bergelombang di seluruh lembah. Galang, yang berdiri di samping, meneteskan air mata. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar suara yang begitu kuat sejak dia mengambil alih kelompok prajurit muda ini. Dia memimpin para prajurit untuk berperang, tidak takut akan kesulitan atau kematian. Dia hanya takut memimpin sekelompok prajurit yang buruk. Meskipun para prajurit ini tidak akan menjadi musuh dan pandai berperang karena beberapa kalimat dari Arjuna, setidaknya mereka tidak akan menjadi pembelot lagi. Ardian menatap Arjuna dengan menguraikan yang rumit. Tidak perlu memukul, memarahi, atau membeli dengan uang. Hanya dengan beberapa kalimat saja dapat membuat seluruh waktu bersemangat. Ketika Arjuna pertama kali datang ke ibu kota, Danis menulis surat untuk memberitahu dia bahwa Arjuna adalah seorang ahli militer. Setelah membaca surat itu, Ardian mencibir dan berjanji pada Danis yang sudah lemah dalam menilai orang karena faktor usia. Seorang pelajar yang menjadi simpanan adalah seorang ahli militer. Kalau begitu para pegawai negeri di istana juga bisa pergi ke perbatasan utara untuk melawan orang suku Tawari. Sekarang tampaknya dia dangkal. Arjuna tidak meratakan yang terlihat. Dia lebih dari sekedar pegawai negeri. Arjuna, kamu benar-benar luar biasa. Hanya dengan beberapa kalimat saja sudah mengubah para prajurit ini menjadi orang yang berbeda. Galang tampak kagum. Bukan apa-apa. Arjuna tersenyum tipis. Dibandingkan dengan komisaris politikku sebelumnya, masih jauh. Begitu Ardian mendengarnya,
dia segera memacu kudanya untuk bertanya, "Komisaris politik. Apakah dia gurumu?" Bisa dibilang begitu. Aku telah berada di medan perang selama ini bertahun-tahun, tapi aku belum pernah mendengar tentang orang ini. Di mana dia sekarang? Ketika saya punya waktu, saya akan mengunjunginya secara langsung, ujar Ardian dengan tulus. Beliau. Arjuna menggaruk kepalanya. Dia, sudah meninggal. Seorang komisaris politik di zaman modern terus bersinggungan. Bajingan mana yang mengutuknya lagi? Sudah meninggal. Sungguh memalukan. Ardian penuh dengan penyesalan. Bratajaya sudah kehilangan seorang jenius yang tak tertandingi. Lapor. Seorang prajurit berkenalan bertemu Ardian dan Galang. Ini adalah penjaga perbatasan, mengapa dia membongkar ke tempat ini dengan tergesa-gesa? Pasti ada sesuatu yang terjadi. Jenderal, sejumlah besar pasukan kota Teratai muncul di depan. Lapor. Sebelum prajurit itu selesai berbicara, seorang penjaga lain datang. Lapor, lapor. Para penjaga datang satu demi satu, dari segala arah. Sebuah pikiran muncul di benak Arjuna. Mereka pasti sudah dikepung. Pikiran Arjuna langsung terbukti. Mereka memang dikepung oleh pasukan kota Teratai. Mereka dikepung oleh pasukan Lotus City sebelum mereka pergi ke kota Perai. Hanya ada satu kemungkinan. Strategi perang mereka telah bocor. Meskipun semangat para prajurit muda dari pasukan patroli ini sangat terdongkrak oleh dorongan Arjuna, peluang untuk menang dalam konfrontasi langsung dengan pasukan kota Teratai masih sangat rendah. Selain itu, hampir setengah dari pasukan patroli telah melarikan diri. Mereka kalah jumlah dari pasukan kota Teratai.